Mendekati tenggat waktu rekapitulasi nasional pada 22 Mei 2019, KPU terus mempercepat proses rekapitulasi berjenjang di daerah. Kita bergabung dengan Yunia Harsari langsung dari Gedung KPU Jakarta untuk informasi selengkapnya. Yunia, seperti apakah perkembangan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu hingga saat ini? Zilvia, selama ini hasil rekapitulasi perolehan suara di pemilu 2019 bisa kita lihat secara transparan melalui website situng KPU pemilu2019.kpu.go.id. Berdasarkan pantauan kami hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, sudah ada data dari 487.204 TPS yang sudah terverifikasi dan diunggah ke situs situng KPU atau 59,9% dari total 813.350 TPS yang ada di seluruh Indonesia. Untuk Pilpres, paslon nomor urut 01 Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin ini masih unggul dengan perolehan 55,9% atau setara dengan 51,2 juta suara. Sedangkan lawannya ini paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno memperoleh 44,02% atau setara dengan 40,3 juta suara. Ini artinya dua paslon di Pilpres 2019 ini sampai saat ini terpaut suara sebanyak 11 juta suara. Nah, untuk Pileg DPR RI, data yang masuk ini sudah ada 209.568 TPS atau sekitar 25,7% dari total keseluruhan TPS yang ada. Untuk sementara yang unggul yakni PDI Perjuangan 19,2%, Golkar 13,6%, Gerindra 11,8%, Nasdem 10,6%, dan Demokrat 8,3%. Berdasarkan data terakhir dari KPU per 30 April 2019, 49 kabupaten dan kota yang tersebar di 20 provinsi ini sudah menyelesaikan rekapitulasi mereka di tingkat kabupaten dan kota. Ini setara dengan 9,53% dari total 514 kabupaten kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Kalau untuk di tingkat kecamatan sendiri di bawahnya seperti itu juga sudah menyelesaikan 31% rekapitulasi dan kecamatan-kecamatan ini tersebar di 160 kabupaten kota yang ada di Indonesia. Rekapitulasi ini masih akan terus berlanjut untuk di tingkat kecamatan. Deadline-nya atau tenggat waktunya ini adalah 17 hari setelah pemungutan suara atau di tanggal 4 Mei 2019, untuk di kabupaten kota 7 Mei dan untuk provinsi 12 Mei 2019. Zilvia. Yunia, kalau begitu kapan sebetulnya rekapitulasi di tingkat nasional ini bisa dimulai? Kalau kita melihat jadwal, sebenarnya rekapitulasi nasional ini sudah bisa dibuka sejak 25 April 2019 lalu. Namun mengingat data-data yang tadi sudah sempat saya sampaikan dan paparkan dari KPU, bahwa hingga saat ini belum ada provinsi yang selesai merekapitulasi jumlah perolehan suara dari kabupaten kota yang ada di bawahnya. Ini artinya memang belum ada yang menyetor seperti itu, kecuali sebagian besar dari pemilihan luar negeri seperti tadi yang sudah disampaikan pada berita sebelumnya. Namun dari pihak KPU sendiri berharap rekapitulasi nasional ini sudah bisa dimulai pada 4 Mei 2019. Dan benar, hari ini KPU menggelar simulasi rekapitulasi nasional tadi sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk kemudian mempraktekkan seperti apa teknis dan juga alur pada saat nanti KPU Provinsi membawa rekapitulasinya ke KPU Pusat yang ada di Jakarta. Dan kemudian dari sini semuanya nanti akan disampaikan atau diketahui apa saja yang kurang, apa saja yang harus dipersiapkan, sehingga nantinya pada saat dimulai pada 4 Mei 2019 semuanya sudah akan bisa dilakukan dengan lancar. Karena tadi mengingat bahwa hasil rekapitulasi dari luar negeri ini sudah sebagian besar sudah diserahkan kepada KPU Pusat, diperkirakan nantinya akan dimulai rekapitulasi nasional untuk pemilihan luar negeri terlebih dahulu, dan untuk pemilihan legislatif dan juga pemilihan presiden ini akan dilakukan secara simultan. Artinya tidak ada yang didahulukan, semuanya akan berbarengan dilakukan di dua ruangan yang berbeda, satu untuk Pilpres dan juga satu untuk Pileg, sehingga ini bisa berjalan dan bisa sampai pada tenggat waktu yang ditentukan yakni 22 Mei 2019. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Ketua KPU Arief Budiman. Kalau di tingkat nasional kan berarti dokumen di tingkat provinsi kita buka, lalu kita masukkan data-data isian sebagaimana yang ditulis dalam form di tingkat provinsi. Mulai dari perolehan suara, jumlah pemilih, surat suara sah, surat suara tidak sah, semua nanti akan dimasukkan situ. Nah, saya ingin mengingatkan agar
peserta pemilu yang belum mengirimkan surat mandat bagi saksinya agar segera dikirimkan supaya nanti pada saat rekap nasional dimulai saksi-saksi yang sudah ditunjuk sesuai mandat itu bisa langsung ada di dalam proses rekapitulasi. Zilvia. Baik, Yunia Harsari melaporkan langsung dari Gedung KPU Jakarta.